Halo, ketemu lagi Vivi di sini, The Soul Whisperer. Oke, seperti janjiku kemarin, kali ini aku bikin part 2-nya. Oke, tentang apa ya? Kemarin kan kita sudah ngebahas ya bahwa cerita tentang si pria dan si wanita ini yang konon katanya dipaksakan dengan situasi dan kondisi sehingga mereka mau nggak mau harus saling menimbulkan rasa sayang satu sama lain gitu ya, karena kerjaan dalam 11 hari itu. Nah, kemarin kan kita banyak ngomongin soal si cowoknya gitu kan. Nah sekarang mungkin aku lebih membahas tentang si ceweknya. Oke, nah awalnya aku juga nggak terlalu kenal dengan si cewek ini, tapi dengan otomatis dengan cara aku merasa, kemudian aku juga dengar dari beberapa orang yang sudah ngikutin dia dari agak lama gitu ya. Yang pasti memang dari awal aku tuh ngerasa bahwa cewek ini bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta. Yang pastinya dia itu tidak mudah untuk membuka hati buat seseorang. Nah, terus dia juga lebih suka sesuatu yang jujur dan terbuka. Ya, dia lebih suka, dia tipikal wanita yang demikian gitu loh. Makanya kondisi ini ya, dalam kondisi ini sebenarnya yang lebih mature atau lebih stabil emosinya tuh si wanita kan. Jadi kalau misalnya katakanlah si wanitanya ini juga tidak menanggapi atau mungkin dia nggak punya hati, mungkin kisah ini tidak akan berlanjut gitu. Cuma yang jadi cerita ini menjadi berlanjut karena dengan karakter wanita yang seperti itu, ternyata dia pun tidak bisa melepaskan diri untuk tidak memberikan perhatian yang mungkin dia sendiri nggak sadar gitu, dan menurut dia sendiri itu sesuatu yang jarang, dan memang itu yang kerasa banget sih kalau di aku, bahwa si wanita ini ngerasa dia agak kaget, kok kenapa ya kalau sama si ini aku mau kasih kesempatan untuk dia mengenal aku lebih dalam sebagai diri aku, dan aku juga memberi kesempatan dia untuk ngedeketin aku, hal sesuatu yang buat dia berucap atau menemukan seseorang atau pria yang dibolehkan oleh dia untuk mendekati dia itu aja nggak gampang sebenarnya. Tapi untuk orang ini entah kenapa dia nggak keberatan gitu loh. Bahkan dia pengen coba deh kamu kenal jauh lebih ke aku gitu. Waktu itu ya, awal-awal itu seperti itu. Nah, terus kan otomatis kan sama dengan cara berpikirnya seperti si laki-laki ini, karena mereka adalah pekerjaan mereka, dan mereka tuh terbiasa dalam posisi dimana dalam 10 hari mereka harus berpasangan dengan orang lain, kemudian memaksakan diri untuk pada situasi dimana seakan-akan mereka adalah seorang pasangan atau sedang jatuh cinta atau segala macam, dan itu adalah bagian dari pekerjaan. Tapi untuk satu orang ini pun walaupun telah terpisah lumayan lama gitu kan, mereka nggak bertemu agak lama, kemudian juga ada berita bahwa si wanita ini sempat pergi dengan katanya ada yang bilang hanya dengan seseorang ya, kebetulan memang kalau nggak salah sih dulu sempat isukan itu dekat sama si laki-laki lain ini gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa si wanitanya pergi bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya, nggak tahu lah, nggak tahu yang benar yang mana, tapi intinya adalah pertama ya, buat si wanitanya sendiri ini yang dari aku rasa ya, buat wanitanya sendiri itu kayak memberikan waktu buat dia untuk mengetes ke dirinya sendiri, sebenarnya dia dengan orang yang sekarang lagi jalan ini gimana ya. Yang pasti sih memang dari awal aku cuma ngerasa bahwa dia dengan orang yang waktu itu lagi jalan tuh sebenarnya biasa aja gitu loh, dalam arti ya dia nggak bisa ngebuka hatinya dia 100% gitu loh. Dia ngerasa bahwa jalan sama dia ya penjajakan, pengen tahu segala macam karena kebetulan orang ini ada gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga sebenarnya sebagai untuk mengetes kepada dirinya sendiri juga sih, apakah saya seperti biasanya bisa segera melupakan. Tapi ternyata kayaknya ya itu lagi lah, kalau ternyata tuh storynya nggak melupakan gitu loh setelah 3 bulan, dan akhirnya mereka pun bisa ketemu dalam satu acara gitu kan bersama. Ternyata ya kita pun bisa melihat bahwa
ada kerinduan yang begitu dalam ternyata, karena ternyata tuh mereka udah lama nggak ketemu gitu ya face to face. Ada kerinduan yang begitu dalam, kemudian juga tatapan mata tuh nggak bisa bohong gitu, dan itu sih yang kelihatan ya. Aku cuma bisa ngeliat tuh di situ, yang di situ sempet buat aku sendiri, aku sempet yang bertanda tanya ini apa sih gitu. Kalau orang berteman ya kelihatan lah bahwa ada satu kerinduan, ada satu keinginan, bukan dari satu pihak tapi dari dua-duanya, bahwa we have something gitu ya, we have something special yang kayaknya nggak tahu nih mau diapain gitu kan ya. Gitu deh, gimana sih kalau ada sesuatu dua hati bertemu gitu kan, langsung spark gitu kan, dan itu langsung multiply begitu banyak gitu. Soalnya semua orang begitu terpaku pada pandangan mata mereka berdua gitu kan. Ya termasuk aku sih, aku yang juga di situ yang semakin kerasa bahwa oke, ya memang ini nggak bisa dibilang mudah gitu, semudah itu. Dan ya aku di sini sih memang yang menjadi keyakinan buat aku tuh lebih ke ceweknya sih, bahwa si cewek ini agak kesusahan untuk dia melupakan si pria ini juga gitu loh, bahwa ada perasaan lain yang dia rasakan atau special feeling yang dia, atau mungkin dia sudah memberikan tempat secara nggak sengaja atau secara nggak langsung, dia sudah memberikan tempatnya yang spesial buat pria ini gitu loh di hatinya dia. Dan dia pun menyadarinya dengan setelahnya berapa kali dia berusaha untuk melangkah ke depan, lihat ke depan, nggak mau lagi lihat ke belakang, tapi dia nggak bisa gitu loh. Dia selalu berpikir dia lagi ngapain ya, kabarnya dia ngapa ya, kayak gitu. Jadi hal yang very very rare, dan kayaknya dia adalah tipikal orang yang beda kalau ada orang ngedeketin dia dengan orang yang ketika dekat sama dia terus dia ngerasa dia punya hati sama orang itu tuh kayaknya dia tipe orang yang agak berbeda nih kalau dia berhadapan dengan seperti ini gitu loh. Pasti dia akan memberikan perhatian lebih ya secara nggak sadar dia akan memberikan perhatian lebih kepada orang yang menarik perhatiannya dia gitu ya. So this is what happened di antara apa yang terjadi di 11 hari itu dan kemudian di 3 bulan itu. Tapi sebenarnya untuk si ceweknya sendiri tuh selama 11 hari pertama tuh ya dia juga kalau aku bilang sih lebih kena hatinya itu si cowoknya dulu. Si ceweknya ini tuh gimana ya, mungkin itu biasalah, dia kan suka bercanda sama lawan mainnya apa segala macam, dia suka godain segala macam gitu ya. Tapi memang pada titik tertentu tuh dia juga ngerasa ya agak sedikit berbeda lah cara dia dia lepas. Jadi lepasnya tuh bukan hanya sekedar performance di depan atau fasadnya aja, tapi itu mengena ke hatinya dia gitu loh. Dan dia baru menyadari itu ketika sudah mereka berjauhan ini, bahwa ada kerinduan, bahwa selalu nginget, kemudian nggak bisa ngelupain. Dan yang pasti tanda yang luar biasa adalah bahwa dia membuka hati atau membuka hatinya, memberi kesempatan kepada laki-laki ini atau si pria ini untuk mendekati dia dengan niat yang lebih gitu ya. Dan itu memang the different gitu loh. Dan itulah yang terjadi. Memang benar sih kalau dibilang bahwa jarak itu menjadi cermin kejujuran gitu. Disitulah ketemu, dan ya the rest is history lah sampai sekarang storynya. Banyak sih cerita di balik layar, dan aku kadang merasa bahwa kalau aku nggak punya kemampuan untuk membaca perasaan atau energi, mungkin agak sedikit berbeda cara aku melihat mereka berdua ini. Tapi sampai hari ini pun aku tidak bisa mendeny bahwa they're energetically connected gitu loh. Jadi story yang kedua, part kedua adalah seperti ini. Thank you for listening, dan hopefully it's a nice story ya sampai nanti. Okay, see you next time and have a nice day. Bye bye.